Kalau saya melihat absennya itu biomekanika sudah, biofluida sudah, kemudian biolistrik nggak tahu ya. Oh, termo sudah, ya banyak ya sudah. Kita lanjutkan sekarang ini ya. Sudah kelihatan ya? Sudah terlihat, Prof. Hah? Terlihat, Prof. Sudah ya. Heeh. Kita mulai ya. Saya minta semuanya untuk on cam ya, kalau memungkinkan. Kalau tidak, nanti laporan. Karena saya supaya tahu kalau memang Anda benar-benar ikut. Kalau enggak, nanti kalau nilainya jelek, kita yang ini, ya, yang gak enak. Ya, kita lanjutkan ya. Hubungan stroke, tekanan darah, dan kerja jantung. Bagaimana kerja obat penurun tekanan darah? Ya. Yang kedua, jika kolesterol cukup tinggi, tetapi tekanan darah P, tekanan darah itu simbolnya P, normal, tekanan darahnya normal, apakah kondisi ini cukup aman? Sebagai seorang eh, kesehatan, meskipun saudara kesehatan tradisional, harus tetap tahu ya. Kemudian yang ketiga, mengapa lansia disarankan tidak melakukan aktivitas fisik yang berlebih? Jadi saudara nanti bisa menjelaskan ya, mengapa kok lansia tidak boleh ikut apa namanya? Senam yang apa namanya? Senam apa itu yang sampai lonjak-lonjak begitu ya. Kemudian naik sepeda juga begitu. Kalau bisa dikurangi. Hmm. Saudara ya, sudah ikut BEP angkatan ini? Bioenergi Power senam? Ya, Prof. Sudah, Prof. Hah? Sudah. Sudah Sudah. ya? Nah, itu yang harus saudara ajarkan. Untuk terutama untuk lansia. Tapi tidak hanya untuk lansia ya, untuk ibu hamil juga bagus. Kita lanjutkan. Konsep sehat. Ya. 5 aliran di dalam tubuh yang harus lancar. Aliran darah dan getah bening itu harus lancar. Itu kaitannya dengan jantung. Aliran udara harus lancar. Itu kaitannya dengan paru-paru. Aliran pencernaan harus lancar. Ini kaitannya dengan lambung. Kemudian aliran urin itu kaitannya dengan ginjal. Ya. Aliran energi dalam tubuh yaitu aliran qi. Ya. Sakit itu kan disebabkan karena qi yang tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena ada buntu, ya. Ada yang buntu seperti saluran air, got. Kalau buntu ada yang buntu maka nanti bisa banjir dan sebagainya ya. Artinya ini harus lancar. Nah, ini bisa diselesaikan dengan olah nafas. Yang kemarin sudah saya jelaskan. Ya. Sementara yang ini bisa diselesaikan dengan olah gerak. Ya. Olah geraknya dengan apa? Yaitu dengan menggesek. Lambung itu kaitannya dengan meridian stomach. Ya, yang melalui lambung. Yang digesek puting. Ginjal itu kaitannya dengan eh, meridian kandung kemih. Yang digesek adalah titik BL1, yaitu ujung mata. Kemudian aliran energi, Qi, itu yang digesek adalah perut. Yang kemarin gerakan pertama gesek perut. Ya, itu. Kita lanjutkan.
Kita tahu bahwa 3 komponen penting dalam sistem kardiovaskuler. Ya. Kardio itu jantung, vaskuler itu adalah pembuluh-pembuluh. Ya. Ini adalah aliran darah, oksigen, termasuk pembuangan-pembuangan dan sebagainya. Seluruh tubuh. Pusatnya adalah di jantung. Yang terlibat organnya adalah jantung dan paru-paru. Oleh karena itu jantung dan paru-paru ini adalah merupakan organ utama dari tubuh manusia. Jadi ada jantung, ada pembuluh darah, ada darah. Ya, ini yang ada di dalam yang kita bicarakan, sistem kardiovaskuler. Terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Ya. Jantung tugasnya sebagai pemompa darah. Yang dipompa di mana? Di saluran pembuluh darah. Isinya apa? Isinya ya darah itu. Nah, ini berkaitan hukum biofluida dengan fluida. Hukum namanya hukum Poiseuille. Bahwa Q itu adalah aliran. Ini adalah aliran darah. Atau aliran apapun ya, pokoknya aliran. Pi R pangkat 4, R ini adalah pembuluh darah, jari-jari pembuluh darah, pangkat 4. Ini P1 min P2 ini berarti ada beda tekanan. Sesuatu bisa mengalir itu kalau ada beda tekanan. Air mengalir dari posisi tinggi ke rendah. Artinya yang posisi tinggi itu mempunyai tekanan yang lebih besar karena posisinya di atas. Oleh karena itu tandon air itu ada di atas. Yang di bawah itu harus dipompa ke atas. Baru dia bisa turun mengalir, ya. Angin bisa mengalir karena dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sehingga kadang-kadang angin itu bertiup dari selatan ke utara atau dari barat ke timur atau dari timur ke barat, bergantung dari tekanan udara. Mana yang lebih tinggi, itu yang akan menekan, menentukan arahnya. Ya. Rho ini adalah kerapatan darah, kekentalan. Jadi kalau orang diabetes, darahnya bagaimana? Tolong ada yang jawab. Kalau orang diabetes, bagaimana kekentalan darahnya? Kental atau encer? Kok gak ada yang jawab ya? Nah, ini ada orangnya apa enggak ya? Kental, Prof. Kental. Tolong ada yang menjawab ya kalau saya bertanya ya. Kalau enggak nanti saya urut. Ya. Jadi ini adalah kekentalan darah. Jadi untuk orang diabetes ini kental. Oleh karena itu alirannya tidak bisa lancar. Karena ininya besar. Ya. Apalagi orang diabetes yang gemuk. Kenapa? L ini apa? L ini adalah panjang. Panjang pembuluh darah. Makin gemuk, pembuluh darahnya makin panjang. Artinya jalannya darah makin panjang. Setiap kenaikan 1 kilogram berat badan, itu pembuluh darah itu akan bertambah panjang 1 kilometer. Ya. Jadi kalau saudara naik beratnya ya dari 50 menjadi 51, berarti pembuluh darah saudara itu bertambah panjang 1 kilo. Kalau menyusut, ya berarti berkurang 1 kilo. Kira-kira begitu. Sehingga kalau ini orangnya diabetes, berarti orangnya darahnya kental, orangnya gemuk, itu berarti juga tambah panjang, berarti ini kan besar. Kalau pembaginya besar, maka alirannya akan ke kecil. Artinya orang diabetes
itu pastilah kurang lancar darahnya. Oleh karena itu perlu olahraga, harus olahraga. Ya, olahraga tidak perlu yang berat, yang lonjak-lonjak begitu ya. Tetapi yang penting gerak. Harus gerak. Jalan kaki aja bisa. Atau senam BEP. Itu yang paling tepat karena senam BEP itu melibatkan titik-titik akupuntur. Ya. Kita lanjutkan. Stroke itu dapat disebabkan oleh pembuluh darah otak yang pecah akibat tidak kuat menahan tekanan darah yang sangat tinggi sehingga terjadi kelumpuhan. Ya. Sebagian orang karena koma, bisa lumpuh, bisa koma sampai mati. Ya, karena ini saudara lihat, otak kita tuh seperti ini, ruwet, lembut, ruwet, begitu ya. Nah, salah satu penyebab utama tekanan darah tinggi adalah penyempitan pembuluh darah karena pengendapan kolesterol di dinding pembuluh darah. Jadi orang kolesterol itu bahayanya tuh di sini. Kolesterolnya itu numpuk di tepi pembuluh darah nih. Ya. Nah, ini kalau tambah lama tambah naik, akhirnya nutup. Nah, kalau ini nutup berarti darah tidak bisa keluar. Sehingga kenapa orang kolesterol pasti tekanannya tinggi, tekanan darahnya. Karena memang dari beberapa lokasi pembuluh darah itu terhambat oleh kolesterolnya ini. Ya. Nah, kalau ini terjadi di otak, terjadi stroke. Kalau ini terjadi di jantung, berarti jantung koroner. Ya, mati mendadak dan sebagainya. Nah, karena diameter pembuluh kapiler, yang paling kecil itu kan pembuluh darah itu kan kapiler. Paling besar aorta. Kapiler itu hanya 3 sampai 5 mikrometer. Mikro itu 10⁻⁶. Ya. Jadi 3 sampai 5 mikrometer. Ya. Maka eritrosit yang sebesar 7 sampai 8 mikro. Jadi eritrosit itu diameternya ya 7 sampai 8 mikro. Sehingga dia tidak akan dapat melalui apabila tidak melipatkan diri. Contohnya ini. Tahu ya sudah ya eritrosit ya. Sel darah merah. Modelnya cekung seperti ini. Ini untuk menampung nutrisi dan oksigen. Terus dibawa ke seluruh tubuh, dibagi-bagi. Dibagi kemana? Ke sel. Jadi darah itu tugasnya kan dia memberikan makanan kepada seluruh sel yang ada di dalam tubuh. Ya. Oleh karena itu bentuknya eritrosit ini cembung begini. Ini untuk membawa nutrisi ya, hasil kita makan itu dipecah-pecah sampai akhirnya menjadi kecil, kemudian ditambah oksigen, disalurkan ke seluruh tubuh. Ini. Nah, tapi kalau tadi itu misalnya kolesterol atau apa, atau tidak usah kolesterol. Sekarang kapiler itu aja sempit. Kapiler itu 3 sampai 5 mikro. Sempit. Lebih besar yang eritrosit. Sehingga eritrosit ini harus nekuk, melipatkan diri supaya bisa memberi makanan pada sel yang ada di ujung. Ya. Yang ada di ujung, misalnya di telinga. Makanya sering orang tua itu gak dengar. Kenapa? Rusak kupingnya. Kenapa rusak? Karena
sel-sel yang ada di sana itu tidak diberi makan. Kenapa tidak bisa diberi makan? Karena pembuluh darahnya sudah sempit. Bahkan ini nggak kelihatan begini, menyatu begitu, sempit. Makin tua orang itu makin mengkeret, termasuk pembuluh darahnya. Apalagi kalau tidak pernah olahraga. Ya. Jadi pembuluh darah yang akan memberi darah yang ada di pembuluh ini akan membagi makanan ke seluruh tubuh lewat kapiler. Ini sudah nggak bisa, ya. Nah, misalnya seperti ini, harusnya seperti ini, ya, longgar begitu. Nah, kalau seperti ini, yang kolesterol tadi buntu, ya, sehingga mata kabur orang tua itu. Kenapa? Karena saraf-saraf yang di mata, pembuluh darahnya yang di mata itu sudah sempit. Sehingga sel-selnya mati, akhirnya mata kabur. Kuping atau telinga tidak mendengar. Karena juga begitu, sel-selnya mati. Ya. Kemudian apalagi bagian otak yang lain juga sering lupa. Ya. Karena memang sel-sel otaknya ada yang tidak kebagian makanan. Ya. Ya. Jadi eritrosit yang telah ya, tidak dapat melipatkan diri sehingga menyumbat pembuluh kapiler. Sementara itu orang tua itu sudah pembuluhnya makin sempit, eritrositnya juga kaku, nggak bisa nekuk, tidak elastis. Kalau saudara itu masih elastis, masih bisa nekuk. Tapi kalau saya misalnya, itu sudah kaku, ya, nggak bisa nekuk. Oleh karena itu, orang-orang seperti saya ini di usia seperti saya harus rajin olahraga. Supaya apa? Ya, supaya menyusutnya ini tidak terlalu besar. Sehingga sel darah merah, ya, eritrosit ini masih bisa nekuk, masih bisa masuk kapiler. Ya. Kita lanjutkan. Bagaimana kerja obat penurun tekanan darah? Ya, saudara harus tahu meskipun saudara bukan medis, ya, tapi harus tahu bagaimana kerja obat penurun tekanan darah itu. Ya. Duh, ini cucu saya naik. Laju aliran fluida dalam tabung itu yang saya katakan tadi, ya. Ini adalah laju aliran. Laju aliran ini bisa di dalam tabung kayak peralon gitu ya. Kalau air, peralon. Minyak misalkan peralon. Ya, pokoknya yang melewati tabung itu. Nah, tabung itu dianggap sebagai pembuluh darah. Ini Q adalah debit cairan. Yaitu cairan yang mengalir tiap detik. R adalah jari-jari pembuluh darah. Sebentar, tak. Ini. Ini yang disebut dengan hukum persamaan Poisson. Waduh. Ya, ini ya. Ini bisa digunakan untuk mengkaji aliran darah di dalam pembuluh. Ya. Ini kan ada jari-jari pembuluh darah, panjang pembuluh darah, kekentalan darah. Ini beda tekanan antara kedua ujung pembuluh darah. Maka debit itu kan cairan yang mengalir persatuan waktu. Tekanan darah atau P turun. Ya.
tekanan darah ini kan untuk kita bicara tentang orang yang tekanan darah tinggi ya. Tentang kenapa sih orang tekanan darah tinggi itu harusnya dikasih obat yang bagaimana? Kita harus tahu. Tekanan darah akan turun jika jari-jari pembuluh darah diperbesar. Jadi kalau R-nya ini kan pembuluh darah. Kalau ini besar, maka ini turun. Kenapa? Ini konstan. Aliran itu kan harus konstan. Gak mungkin aliran itu mengkeret apa namanya kecil terus ini kan artinya kan aliran itu harus terus ada selama kita hidup loh ya. Kalau sudah alirannya macet ya berarti mati ya. Selama kita masih hidup berarti aliran itu meskipun kecil itu tetap mengalir. Nah, ini di sini. Anggap saja ini orangnya memang sudah diabetes, gemuk. Berarti ini konstan. Ini tetap. Kalau ini tetap ya, maka supaya darah itu tetap mengalir, maka jari-jarinya itu harus diperlebar, dibesarkan. Kalau jari-jarinya lebar, padahal ini pangkat 4, berarti kan dikecilkan sedikit aja sudah baca. Nah, P-nya ini akan turun. Kalau ini naik, ini turun. Ya, kalau ini naik, R-nya yang kecil. R-nya kecil, artinya pembuluh darahnya kecil, tekanannya akan menjadi besar. Jadi ini harus berbalikan. Ya. Atau kekentalan darah itu yang dicairkan. Ini harus cair. Jadi cara menurunkan tekanan darah obatnya itu apa? Obatnya itu harus ini tergantung dokternya ya. Dokternya akan tahu obat ini untuk apa. Oh, obat ini untuk melebarkan pembuluh darah. Salah satu. Tapi kalau sudah parah mungkin, wah ini orangnya juga gemuk. Ya, gemuk itu berarti pembuluh darahnya panjang. Kemudian juga orang diabetes itu pasti darahnya kental. Maka bisa obat yang dua-duanya, yaitu diencerkan darahnya, ya, supaya bisa mengalir. Ya, itu dasarnya adalah menggunakan persamaan Poisson. Yang berikutnya adalah dua-duanya dilakukan, tetapi harus dengan pengawasan dokter. Ya. Kemudian sekarang kalau kolesterolnya tuh tinggi, tetapi tekanan darahnya normal. Apakah kondisi ini cukup aman? Kita lihat ya. Kalau kolesterolnya cukup tinggi, artinya apa? Kolesterol cukup tinggi. Ayo, apa Mbak? Sebentar. Pembuluh darahnya menyempit, Prof. Apa-apa? Pembuluh darahnya dapat menyempit. Pembuluh darahnya kan sempit. Kalau kolesterolnya tinggi, berarti kan banyak sumbatan-sumbatan seperti yang tadi ya, yang sudah saya gambarkan tadi. Ya. Amirul Habibi, Ya, Prof. jadi kenapa? Kalau kolesterol cukup tinggi, apakah aman kalau Tidak. tekanannya normal? Kalau tekanannya normal, enggak. Enggak apa? Enggak aman juga. Enggak aman. Kenapa kira-kira? Karena kan pembuluh darahnya menyempit. Jadi darahnya tersumbat. Mm-mm. Jadi harusnya bagaimana? Yang normal bagaimana? Yang normal, pembuluh darahnya tidak menyempit, jadi aliran darahnya normal, tidak tersumbat. Ya, jadi ini loh maksud saya. Kalau kolesterolnya tuh tinggi, terus tekanannya normal. Bener nggak gini? Kalau orang dengan bangga bilang,
Wah, kolesterolku tuh dhuwur loh 400. Tapi tekanan darahku masih normal kok. 120, 80, 120. Bagaimana menurut Anda? Aliran darahnya kurang, Hah, apa-apa, Mbak? aliran darahnya jadi melambat karena tekanan seharusnya tekanannya naik untuk mempertahankan Nah, aliran darah itu. itu yang benar. Jadi kalau kolesterolnya tinggi, harusnya tekanannya Naik. naik kan? Iya toh? Rumus tadi itu loh. Kan antara apa namanya diameter dan tekanan itu kan harusnya berbanding terbalik. Artinya karena apa? Karena harus ada aliran. Nggak mungkin kalau lama apa semuanya turun semuanya nggak mungkin. Jadi kalau ini cukup tinggi, maka harusnya orang itu tekanannya tinggi. Tapi dia ndak dengan bangga bilang tekananku normal kok. Berarti santai saja. Bener nggak itu? Ya. Orang itu salah. Nah, sebagai seorang kesehatan, saudara harus bisa menjelaskan seperti ini. Meskipun Anda orang tradisional. Gitu loh maksud saya, ya. Jadi Anda itu jangan kalah dengan perawat-perawat itu. Saudara bisa menerangkan dengan menggunakan rumus ini, gitu. Ya nggak benar, harusnya tekanannya tinggi. Kandungan kolesterol darah cukup tinggi. Maka berarti terjadi penyempitan pembuluh darah kan. Banyak penyempitan. Artinya jari-jari pembuluh darahnya ngecil. Sementara tekanan darah P tidak berubah. Artinya debitnya menurun. Ya. Jadi kalau dia itu kolesterol tinggi, kemudian ternyata tekanannya masih normal, berarti apa? Ya debitnya ini kecil. Bahaya enggak kalau debitnya kecil? Bahaya. Bahaya. Karena ini darah loh. Darah itu yang memberi makanan sel-sel kita, yang membuat kita sehat. Jadi kalau ini mengecil ya bahaya, lama-lama bisa mati alirannya. Kalau alirannya mati ya berarti wassalam kan. Ya. Berarti pengaruhnya kemana? Frekuensi detak jantung yang lemah atau volume pompa darah yang berkurang. Sehingga telah terjadi ketidaknormalan pada jantung. Artinya jantungnya menjadi tidak normal. Kan ini terkait terus. Jadi antara orang sakit jantung, orang kolesterol, ya kan? Orang tekanan darah tinggi, itu di sini kaitannya. Ya, paham ya? Hubungan antara ini semua adalah berbicara kaitannya dengan sistem kardiovaskuler. Ya. Pembuluh darah, ini tekanan, ini kaitannya dengan kekentalan dan panjang pembuluh darah ini. Ini aliran. Jantungnya akhirnya apa? Lemah. Kenapa? Lawong yang mompa itu loh, apa sempit, apa yang bukan sempit. Pompanya lemah. Debitnya kecil. Debit itu apa sih? Debit itu adalah jumlah aliran per detik. Karena lemah berarti kan ya jantungnya lemah. Oleh karena itu banyak orang tua yang jalan sedikit wis ngos-ngosan. Gak nututi jantungnya untuk mompa. Sementara saudara lari berapapun seharian tenang saja karena masih muda.
alirannya masih bagus. Jantungnya masih bagus, ngompanya masih normal. Nah, ini sudah tidak kuat mompa. Ya, artinya yang seperti ini kondisinya kita harus waspada. Berarti kondisi jantungnya terancam. Artinya jantungnya berarti sudah tidak normal. Ya. Penurunan debit darah dalam jangka panjang tentu akan menurunkan kinerja organ tubuh sebagai akibat dari pasokan nutrisi dan oksigen yang tidak cukup. Jadi kalau jantungnya lemah, alirannya kan seret. Nah, berarti banyak sel-sel yang tidak dapat nutrisi dan oksigen. Akhirnya merembet. Ya, yang mula-mula kolesterol, terus tekanan darah juga, diabetes juga, ya. Akhirnya multi organ failure yang lemah. Dia memang aman, gak kena stroke, gak kena jantung koroner. Mungkin. Ya. Karena apa? Karena tekanannya tadi kan masih normal. Ya. Tapi jantungnya yang lemah. Nah, kalau jantung yang lemah, padahal jantung itu adalah pusat energi. Yang ngasih makan itu lemah. Ya, akhirnya banyak yang tidak mendapatkan makanan, artinya sel-sel ini gizinya kurang, akhirnya juga bisa mati sel-sel itu. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Mengapa lansia disarankan tidak melakukan aktivitas fisik yang berlebih? Jadi lansia itu kalau bisa ya jangan goes sing padha karo wong nom. Nanti tahu-tahu geletak. Ya, kelihatannya gagah memang. Dia tidak melihat kondisi tubuhnya. Sepak bola, gowes, main ski, ya, main yang istilahnya pacu jantung seperti itu ya. Jantung bisa nah itu juga nggak boleh. Kenapa? Kembali lagi ke persamaan ini. Ya. Jadi aktivitas itu kan perlu energi. Saudara lari-lari itu kan perlu energi. Coba saudara nggak makan pagi, disuruh upacara saja wis semaput. Ya. Jadi perlu energi, apalagi lari-lari. Ya. Nah, energi ini dapat dari pembakaran. Di mana proses pembakaran ini memerlukan pasokan oksigen. Ya. Paru-paru harus bekerja ekstra. Jadi kalau saudara lari, saudara kan terasa kan ngos-ngosan kan? Artinya apa? Itu perlu oksigen. Ya. Kita kan bernafas terus. Jadi perlu oksigen untuk lari. Jangan disepelekan itu. Artinya paru-paru saudara bekerja keras untuk menghirup oksigen. Bekerja keras. Pernafasan yang semakin cepat menjadi terengah-engah ya. Jantung mompa dengan frekuensi yang semakin tinggi. Ya. Jantung itu mompa itu kan isinya makanan dan oksigen. Ya. Jadi kalau oksigennya itu perlu oksigen banyak, maka jantung itu mesti kayak dipacu. Kita harus mengirim oksigen sebanyak-banyaknya ke sel-sel itu. Ya. Coba perhatikan sekarang, orang tua misalkan, atau bukan orang tua, ya, di antara saudara sendiri, kalau naik tangga, apalagi naik tangga sambil ngomong-ngomong, pasti ambekannya menggeh-menggeh.
Kalau saudara tidak bengke-bengke itu sih normal, karena masih muda. Tapi seperti saya misalnya, naik lantai 3, apalagi sambil ngomong-ngomong, apalagi sambil bawa laptop, tasnya abot, jantung macu ini. Ya, paru-paru bekerja keras, jantung bekerja keras. Ya. Debit aliran darah Q bertambah. Tekanan darah P juga bertambah. Ya kan? Jadi untuk energi tadi kan berarti kita harus memberi pasokan yang lebih. Alirannya harus lancar, berarti debitnya harus lancar. Tekanannya juga harus nambah. Nah, oleh karena itu bagi orang usia lanjut, di mana paru-paru dan jantungnya itu memang sudah menurun. Ya kan? Orang tua itu kan jantungnya juga sudah lemah, paru-parunya juga sudah lemah. Maka jangan melakukan aktivitas fisik yang berat. Gak usah lari-lari kayak wong nom sampai sekian kilometer. Ya, disarankan hanya melakukan olahraga ringan saja. Yang penting memang harus gerak. Tapi gerak yang bagaimana? Gerak yang ringan saja. Jangan tidur-tiduran terus. Ya, karena memang orang tua itu pembawaannya ngantuk. Pengen tidur terus. Nggak boleh itu, harus gerak. Jalan kaki lah kemana. Atau yang saya katakan BEP tadi. Ini pentingnya olahraga BEP yang nanti saudara di puskesmas atau saudara di rumah sakit itu bisa saudara terapkan. Kalau mau sehat ini loh Bu, gini. Jangan mau kalah dengan perawat-perawat dan bidan-bidan itu. Bahkan dokter. Ya. Nah, jadi olahraga itu berarti menambah beban jantung. Ya. Jadi jika kinerja paru-paru dan atau jantung sudah menurun, jangan melakukan aktivitas fisik yang berat. Jadi saudara punya nenek, punya orang tua, ya, diingatkan. Terus gak usah nggoes, Pak. Gitu ya. Bahaya jika kerja ekstra yang dilakukan kedua organ penting tadi, paru-paru dan jantung itu utama ya. Pasokan oksigennya tetap tidak mencukupi kebutuhan. Secara keseluruhan, pasokan oksigen ke seluruh tubuh akan berkurang. Jika oksigen yang dipasok ke otak mencapai level di bawah jumlah minimum yang diperlukan, dapat mengakibatkan kerusakan sel-sel otak. Otak itu kan butuh oksigen. Nah, kalau kurang, sampai kekurangannya itu sampai ke otak, ini yang bahaya. Gejala yang dirasakan dapat berupa pandangan kabur, gliyeng, ya, berkunang-kunang gliyeng, terus pingsan, terus lumpuh, koma, sampai mati. Ya, banyak kan olahraga tenis meninggal di lapangan, badminton atau apa namanya, bulu tangkis. Bulu tangkis itu olahraga berat, ya. Kemudian tenis itu juga olahraga berat. Ya, jangan sampai orang tua seperti itu. Oh, saya ini kan memang olahragawan, gitu. Banyak yang akhirnya nih seperti Maradona, pemain sepak bola terkenal. Ya, serangannya jantung. Ya, itu ya. Jadi kalau masih punya nenek, punya bapak, coba diingatkan. Ini adalah contoh keadaan darah abnormal. Darah itu harusnya tidak begini, ini kan lengket-lengket. Bayangkan kalau seperti ini terus lewat pembuluh kapiler tadi. Bisa enggak?
Gak bisa. Nempel-nempel seperti ini, terus mau nekuk gimana? Belum ini, ya. Ini kolesterol, diabetes, ini biasanya seperti ini. Hmm. Akhirnya misi darah untuk memberikan makanan ke sel tidak tercapai. Karena ini nempel-nempel seperti ini, reluxnya. Ini saudara bisa periksa ya, di lab periksa relux bisa. Ya. Ini juga darah yang ini sebetulnya agak normal ya, tetapi di sini seperti ini kolesterol tinggi. Nah, ini yang bisa menghambat ini kalau nempel di pembuluh darah tadi. Ini darahnya. Ya. Ini kalau asam urat. Ya. Ini adalah yang tadi ya. Jadi tetap ini masih tidak bisa. Bahaya kalau seperti ini. Oleh karena padahal ini penyakit biasa yang banyak di puskesmas. Darah tinggi, diabetes, kolesterol, asam urat. Nah, saudara harusnya fokus nantinya, fokus di penyakit-penyakit yang ada di puskesmas. Bagaimana cara menangani? Dan bagaimana saudara memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Supaya masyarakat bisa sehat. Di antaranya juga diberi senam. Ini loh Bu, senam Bapak ini loh. Bapak ini saja ya. Gak usah gowes, gak usah tenis, gak usah bulu tangkis, gak usah sepak bola. Ini sudah cukup. Ya. Karena yang digesek adalah titik akupuntur. Sementara titik akupuntur adalah titik terapi. Sehingga sama dengan dia melakukan terapi pada dirinya sendiri. Dan ini sudah ada hasil penelitiannya. Menggesek perut itu melancarkan jantung. Ya, ada bukti penelitiannya. Nah, darah normal itu seperti ini harusnya. Kalau saudara lihat di mikroskop, ini selalu ada kecil-kecil kayak kewan, ya. Hewan kecil-kecil kayak jentik-jentik begitu kecil-kecil. Itu kondisi darah kita. Jadi kita tuh sebetulnya penuh kuman di darah. Ya. Oleh karena itu, kita usahakan darah kita itu seperti ini. Nah, kalau seperti ini masuk ke pembuluh kapiler tadi, itu bisa nekuk. Yang akhirnya seluruh tubuh kita itu masih bisa diberi makan. Ya, ada orang tua yang sampai usia 80, 90 itu telinganya juga masih bagus pendengarannya, matanya juga masih tajam, otaknya juga masih bisa berpikir bagus. Ya, tidak beser. Ada orang tua banyak sekarang yang sudah pakai Pampers. Ya, tidak bisa mengendalikan ini. Kenapa? Ya karena yang bagian mengendalikan sudah mati. Sel-sel yang bagian mengendalikan itu sudah mati. Kenapa? Karena tidak mendapatkan makanan. Ya. Nah, ini gambaran panjang jaringan pembuluh darah manusia itu 2,5 kali panjang keliling bumi, yaitu 100.000 kilometer. Bayangkan, pembuluh darah kita ini loh, kira-kira normalnya itu 100.000 kilometer. Karena setiap tambah 1 kilo, maka berarti panjangnya tambah 1 kilo. Bayangkan kalau orang seperti ini. Harus hati-hati nih. Apalagi orangnya besar, kakinya kecil.
Wah, iki wis dengkule pasti kena. Ya, lutut. Nah, apakah aman? Kita lihat dengan persamaan ini. Ini harus wajib olahraga. Orang seperti ini harus wajib olahraga. Tapi bagaimana sebetulnya faktanya? Nah, sekarang kita bicara tinjauan fisika tentang berat badan yang berlebih. Yang lemu-lemu itu loh. Ya, makanya hati-hati. Lihat. Ya. Penelitian di Mayo Clinic, Amerika Serikat. Para peneliti di Mayo Clinic, Amerika Serikat penasaran. Mengapa orang yang berat badannya berlebih atau gemuk sulit menjadi langsing? Sementara orang yang langsing, bentuk badannya tidak berubah, tetap langsing. Makan banyak juga tetap langsing. Banyak kan begitu? Orang yang langsing drone itu. Si A itu, padahal makannya banyak loh. Tapi kok sik kuru ae. Oh, iku akeh wong ngemise iku katanya. Di perutnya itu banyak pengemisnya itu. Ya, sehingga dia tetap kurus kan. Guyonannya seperti itu. Ya. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada perbedaan aktivitas yang mencolok antara orang gemuk dan orang kurus. Mereka yang berbadan besar atau gemuk cenderung duduk-duduk saja. Sementara yang kurus terus bergerak. Lihat ini. Padahal olahraganya ya bareng. Sama-sama olahraga. Tapi kenapa ke dia kok nggak kurus-kurus ya? Nggak langsing-langsing ya? Ya. Di sini ada 2 kesimpulan yang menyesatkan di dalam penelitian ini. Menurut orang fisika. Penelitian ini menyesatkan. Ya. Kita kan hanya 1 jam ya. Jam 11 selesai. Sekarang sebelum kita lanjut, untuk orang gemuk ini, ada pertanyaan nggak terkait dengan yang tadi? Pembuluh darah. Jadi kayak nggak gampang ngos-ngosan kalau beraktivitas. Nah, itu semisal kita rajin olahraga atau mungkin jadi atlet kemungkinan. Nah, itu apakah jika saat sudah memasuki usia lansia kan terus berolahraga, itu apakah bisa pembuluh darahnya itu tetap seperti masa remaja atau masih ada penyusutan? Karena kan olahraga itu bisa menambah lebarnya pembuluh darah atau bagaimana ya, Prof? Jadi apakah itu Bentar. bisa mengurangi resiko penyakit? Informasi bahwa olahraga bisa melebarkan pembuluh darah itu dari mana? Itu dulu saya pernah nyarinya di Google gitu sih, Prof. Di mana? Di Google, Di Google. ya. Itu yang salah bahasanya. Olahraga itu bukan membesarkan pembuluh darah, tapi melancarkan pembuluh darah. Logikanya, lancar itu mesti, oh tambah besar. Memang begini, eh, ada bisa dibetulkan juga. Tapi gini loh, kalau seperti yang BEP kemarin ya, yang ini saya pelajari ya, gesek. Titik akupunturnya digesek. Digesek itu akhirnya kan panas. Panas itu berarti membuat pembuluh darah dilatasi. Pembuluh darahnya melebar. Ya. Nah, pembuluh darah melebar, kemudian aliran ini juga lancar. Itu. Tetapi yang namanya dilatasi itu kan panas itu tidak terus-terusan panas. Gitu.
Ya. Jadi intinya kita menggesek ini, kemudian menggesek ini. Itu intinya adalah supaya tubuh menjadi panas. Ya. Yang tadinya sudah mengkeret, orang tua itu kan sudah mengkeret gini, digesek-gesek terus tubuhnya, gesek sendiri, akhirnya agak lebar. Tapi engko ya mesti mengkeret meneh. Apalagi sudah tua, ya. Nah, gak ono ceritane wong olahraga itu meninggal dalam arti gini loh. Pembuluh darahnya melebar terus akhirnya pecah, nggak ada. Ya, kecuali kalau dia sempit, ya, kemudian tekanannya besar, nah itu bisa pecah. Tapi kalau olahraga itu kan memang sudah lebar, kemudian ditambah lancar, ya nggak mungkin pecah. Nah, sekali lagi saya ingatkan, yang penting itu adalah olah nafas. Mengapa? Karena olah nafas itu perannya sangat besar. Apalagi nafas itu kan diolah. Kita jangan ya kalau kita sekarang nafas, mosok nafasnya kok diatur. Loh, ternyata kalau kita bisa mengatur nafas, sehat. Tarik nafas. Berhenti. Buang. Tarik melalui hidung, buang melalui mulut. Ya. Itu memberi kesempatan seluruh energi kita itu terjadi koherensi di dalam tubuh. Ya. Jadi oleh karena itu kita tuh kan boleh dikata kita alirannya itu aliran timur ya. Kedokteran timur. Kedokteran timur itu kacanya, artinya pandangan kita kan TCM. Ya, di Cina. Coba olahraga apa di Cina itu? Tahu kan, saya kalau baca di koran-koran tuh Cina meninggal itu. Gak pernah, jarang lah yang usia itu di bawah 50. 90, 80 sekian, bahkan ada 100 sekian. Kenapa begitu? Di Cina itu olahraganya adalah Tai Chi, Qigong, kemudian apa lagi itu? Itu semua adalah olahraga pernafasan. Di nafas itu perlu diatur. Ya. Nafas itu perlu diatur. Nafas pendek itu jelek. Saya itu nafas saya pendek. Oleh karena itu ya melalui BEP ini ya lumayan lah. Karena tahunya saya sudah tua. Coba saya tahu mulai muda ya saya mesti olah nafas. Oleh karena itu saudara mulai sekarang mumpung masih muda belajar olah nafas. Ya, jangan terlambat. Saya ini terlambat. Ya. Usia sudah 60 lebih. 60 berapa ya? 65 hampir 70 itu. Ya, dulu. Baru tahu BEP. Tahu olah. Nah, BEP ini ada nafas dan gerak. Geraknya itu gesek titik akupuntur. Itu keistimewaannya. Kalau Qigong, kemudian Tai Chi, itu hanya olah nafas dengan pelan-pelan. Merangkul bulan. Ini toh. Terus kalau anak muda, olahraga apa itu? Tidak mengerti manfaatnya. Padahal itu tarik nafas artinya. Menarik nafas, kemudian masukkan sambil pelan-pelan. Terus kemudian gini. Oh, itu artinya tarik nafas, tahan dulu. Oleh karena itu gerakannya pelan. Buangnya pelan-pelan. Ya. Dah. Jadi minggu depan kita lanjutkan tentang pernafasan maupun tentang gemuk tadi ya. Supaya
Saya berharap saudara ini nggak kalah. Ya, saya tidak mau kalau mahasiswa Batra